Ustaz, saya pecinta burung dan ada beberapa burung yang saya pelihara. Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Jangan lupa subscribe, like, and share. Pertanyaan dari Iib Irpana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh berdoa, ya Allah, kalau ibu kami akan sembuh, maka sembuhkanlah. Tapi kalau kematian lebih baik, maka kami ikhlas. Ada. Allahumma in kanal hayata khairan lahu fa ahyihi. Kalau kehidupan lebih baik baginya, maka hidupkanlah dia. Tapi kalau kematian lebih baik baginya, maka matikanlah dia. Sekarang coba kau robah posisimu, kau yang jadi ibu. Kau pura-pura pingsan. Kau dengar ada orang berdoa di sebelah. Ya Allah, kalau Ustadz Somad ini baik hidup, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau tak baik, matikanlah dia. Kalau ada orang doa gitu pura-pura, apa yang maksud kau ini? Doakan dia sehat, doakan dia panjang umur, doakan dia. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahu fi kulli khair. Kalau kau berikan dia panjang umur, jadikan tambahan umur itu jadi amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lahu min kulli syarr. Kalau kau takdirkan untuk mati, jadikan kematian itu membuat dia berhenti dari perbuatan dosa. Kalaupun ada dalam hati, tetap diinginkan supaya sehat, panjang umur. Andai pun kematian, janganlah sampai keluar di mulut, sampai apalagi sampai dengarnya dalam hati. Itu juga bagian dari akhlak. Karena kadang kita memposisikan kita sebagai, coba posisikan kita sebagai, rasakan perasaan orang lain. Coba. Kalau kita mendoakan orang sakit, jangan kita jadi orang sehat, coba kita jadi orang sakit. Apa yang kita inginkan? Kalau kita bersedekah sama orang, jangan kita posisikan kita memberi, coba kita posisikan kita sebagai penerima itu. Apa agaknya yang kita rasakan? Coba rasakan, itulah puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Itu disebut dengan empati, merasakan perasaan orang lain. 2. Ustaz, saya pecinta burung dan ada beberapa burung yang saya pelihara. Bagaimana agar hobi memelihara burung ini tetap tidak berdosa? Pertama, buat sangkarnya agak besar sedikit. Karena yang sangkar kecil itu tak bisa dia mengepakkan sayapnya, tak bisa dia terbang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, begitu dilepaskan tak terbang dia. Tak bisa dia terbang. Memang dia makan bisa berkicau, tapi tak bisa. Buat sangkar agak besar sedikit. Yang kedua, buat dia berpasang-pasangan. Kalau perlu 1 jantan, 4 betina. Biar ganti-ganti dia. Masa dari dulu makan lontong sayur terus gitu dia. Kemudian setelah itu, makanannya jangan sampai. Ingat hadis tentang seorang yang ahli ibadah memelihara kucing, tak dikasihnya makan, masuk neraka. Lihat hadis tentang seorang wanita tunasusila memberi makan seekor anjing, mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu, maka jangan sampai dia tak makan, minumnya perhatikan. Nah, kalau cukup syarat itu baik. Boleh miara burung nih? Boleh. Ada sahabat Nabi miara burung, apa kata Nabi? Ya Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair burung pipit. Itu dalil boleh memelihara burung. Boleh, hukumnya mubah, tapi jangan kau siksa. Kalau burung itu makanannya daging, kau kasihlah daging. Ada burung elang, burung Raja Wali, kepaknya besar, buat sangkarnya besar. Dia makannya daging, kau kasih daging. Udah jelas burung itu burung makan daging, dikasih roti. Bayangkanlah biasa makan nasi uduk, dikasih. Itu kan makanan dia, tersiksa dia. Jadi jangan kau ikut selera kau, selera burung itu kau ikut. Pak Hakim, Ustadz, ada tak hadis sanadnya menyebut sholat tarawih? Karena yang selama ini saya dapati hanya qiyamul lail. Buka Sahih Muslim, Pak. Buka Sahih Muslim ya, Pak. Di situ nanti Bapak ketemu judul tentang malam namanya sholat tarawih. Kadang jamaah ini banyak latah.
dengarnya pengajian sekali dua kali, habis itu baru dia pula berlagak aja situ. Ustadz pun di apa tuh mau gaya-gaya aja tuh. Ustadz tuh mau gaya-gaya juga dia. Kebanyakan orang tarawih, khalib tu'rab. Khalib tu'rab. Kalau mau dikenal orang, lawan arus lah. Orang semuanya tarawih, buat. Sebenarnya enggak ada itu tarawih. Yang kitab yang saya baca, Qiyamul Lail, pret. Tarawih sudah itu. Kalau cerita, tunjukkan mana sholat tahiyatul masjid. Cobalah buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik. Mana ada Nabi menyebut sholat tahiyatul masjid? Mana ada? Nabi hanya menyebut idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian ulama menyebutnya salat sunat tahiyatul masjid. Salat ini istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Habis 4 rakaat, 2 rakaat salam tegak, 4 rakaat duduk istirahat, 4 rakaat duduk istirahat, 4 rakaat 3 rakaat duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah jamaknya tarawih. Itulah maka disebut dia salat tarawih, salat yang ada istirahatnya. Ada disebut Sahih Muslim, nama bab salat tarawih. 4. Ibu arini sabila. Arini artinya tunjukkan padaku. Sabila jalan. Tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ustadz, kalau ada pengemis dan kita berpikir-pikir dulu apa benar dia pakir atau pura-pura, apakah itu tergolong akhlak Pak Ustadz? Zaman sekarang ini, Ibu, banyak perbuatan baik yang dimanipulasi. Kadang-kadang waktu pagi kita pergi, istrinya yang buta. Nanti waktu sore kita pulang, suaminya pula buta. Ganti-gantian orang itu. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk bersedekah ini sekarang, serahkanlah kepada lembaga yang kita udah terbiasa panti. Kalaupun di itu memang tengok-tengok dulu. Jangan sampai kita tertipu. Tertipu itu biasa. Tapi mau ditipu, itu luar biasa. Tertipu kita. Insya Allah orang yang terbiasa bersedekah itu ada feeling dia orang ini memang betul-betul atau pemain tahu dia insya Allah. Hati-hati. Yang saya maksud tadi adalah kita tidak lagi berpikir-pikir untuk memberi. Di dalam gitu langsung automatically dia. Begitu langsung tak pikir. Tak lagi berpikir ini kira-kira bulan ini nanti berkurang tak jatahnya, tak itu maksudnya. Adapun ini enggak, ini termasuk kecerdasan, ketajaman analisa. Ini betul tak dia ini susah. Beda. Terakhir Pak Muhyiddin. Muhyi artinya menghidupkan, din agama. Muhyiddin menghidupkan agama. Ustadz, apa hukumnya kita menerima jasa transfer bayar listrik, telepon dengan jasa yang kita tentukan besar kecilnya transfer bayar? Apakah termasuk riba? Nabi SAW hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian di situ ada menggunakan guide, penunjuk jalan, namanya Ibnu Uraikid, dibayar upahnya. Upah itu jasa. Jual beli, tapi tidak ada bendanya. Jual cabai, ini cabainya. Jual bawang, ini bawangnya. Jual ayam, ini ayamnya. Kalau ini apa? Jasa. Itu menunjukkan jasa adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, susah. Orang Yahudi kaya-kaya. Sayyidina Ali menimba air, mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ali di rumah orang Yahudi kerja. Enggak apa-apa. Dia bukan jual air, dia sedang menjual jasa penimbaan air. Ada tenaga di situ. Begitu juga dengan Bapak. Bapak jasanya membayarkan. Ada orang yang sibuk tak sempat bayar listrik, Bapak bayarkan. Ada orang tak sempat bayar jasa. Yang penting tak ada unsur tipu di situ, dan tak ada unsur
unsur gambling, gharar. Jelas. Pembayaran tanggal sekian ini. Nah, maka jual beli jasa ini dalam Islam ada. Bahkan ada bab satu simsar. Ada. Buka fikih simsar. Simsar adalah jasa penjualan, saya punya barang. Tapi di sana ada pembeli, kami tak ketemu. Ada orang yang punya jasa bisa mempertemukan, tapi tidak ada unsur tipu di dalam. Tipunya itu yang merusak. Jadi jual beli jasa ini selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur aniaya, maka dibenarkan. Ramdhani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya selalu tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya, dan saya khawatir saudara-saudara perempuan saya kena sikapnya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jadi saya tidak bisa menangkap masalahnya secara utuh dan kompleks, karena di situ ada seorang anak, ada seorang ibu, ada adik-adik perempuan, entah berapa orang. Kemudian di situ pula ada seorang suami dari ibu, ayah tiri. Ada seorang anak yang tidak tahan dengan sikap ayah tiri dan adik-adiknya juga. Apakah anak-anak ini sudah dewasa? Apakah mereka bisa hidup independen? Apakah ayah tiri ini orangnya taat beragama? Apakah ini tak bisa? Oleh sebab itu saya jawab secara umum saja. Kalau engkau bisa berbakti di rumah itu, tahankanlah berbakti. Kalau tidak bisa berbakti di rumah, keluarlah dari rumah itu. Tapi jangan putuskan hubungan dengan ibu. Bisa datang sehari sekali, datang pagi, datang. Tak bisa datang pagi, datang malam. Tak bisa datang malam 2 hari sekali. Tak juga bisa sepekan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali. Supaya kalau dia meninggal kau tak menyesal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah putuskan. Wallahu a'lam bishawab. 2. Irfan Irmanto. Ustadz, saya mau tanya terkait profesi saya sebagai advokat. Mungkin dalam profesi itu baik Ustadz, tapi dalam prakteknya banyak kecurangan-kecurangan. Karena tak bisa tutup mata dengan hukum kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluh. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau engkau meninggalkan profesi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang tak benar. Kalau engkau duduk di situ, walaupun kau tidak 100% benar, paling tidak 75% benar. Di situlah letak jihadnya. Kalau semua orang sepertimu, SH, MH, meninggalkan ini, lalu semuanya ingin mau jual buah, mau jual bubur kacang hijau dengan berkata aku sudah hijrah, lalu siapa yang ada tinggal di situ? Nanti kalau ada orang kesulitan hukum, kemana dia konsultasi, kemana dia bertanya? Lembaga bantuan hukum untuk muslim gratis susah yang tanahnya digarap perusahaan, kemana dia bisa? Oleh sebab itu berjuang. Itulah jihad di situ. Jihad kita masing-masing. Ada jihadnya di bidang hukum, ada jihadnya di bidang bisnis, ada jihadnya di bidang pendidikan. Kullu ya'mal ala syakilati. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Afik. Ustadz, apakah firasat sama dengan ilmu ladunni? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni lebih umum, besar. Sedangkan firasat itu satu sub kecilnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Khidir alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakin, adapun sampan perahu itu milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja cari ikan di laut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, di sana ada seorang raja yang jahat, setiap ada perahu yang bagus lalu dirusaknya. Dari mana Nabi Khidir tahu itu? Dari Allah. Dari Allah itu min ladunna, ladunni, dari Allah. Nah, itu firasat. Jadi firasat itu khusus. Ladunni itu umum. Ladunni lebih besar payungnya, adapun sub kecilnya adalah firasat. 4. Asep Sugandi. Ustadz, bagaimana membedakan bisikan hati, sir, dan firasat? Hati itu qalb. Dalam hati itu paling kecil namanya sir. Bisikan yang ada dalam sir itu firasat.
Gimana cara membedakannya? Kalau dia masih sama dengan yang lain, sama kekuatannya, seperti coretan pada whiteboard pakai spidol biasa, sama dia, 5%, 5%, 5%, 5%, itu namanya lintasan hati. Kalau firasat, ada satu lintasan spidol yang kuat, yang dia mengalahkan yang lain. Itulah yang disebut dengan firasat. Firasat seperti tajamnya seekor binatang pemburu terhadap targetnya. Kalau sudah harimau mau menangkap bison, maka kambing-kambing tak dipandangnya lagi. Karena dia fokus ke bison. Begitulah tajamnya. Yang tajam itu firasat. Adapun yang lintasan-lintas yang lain, itu hadisun nafsi. Lintasan-lintasan dalam hati. Yang terakhir, Ibu Nina. Ustadz, apakah seorang yang sholat dengan kursi karena tidak bisa berdiri boleh menjadi imam sholat di rumah karena hanya beliau laki-laki di rumah? Kalau tak ada lagi laki-laki, maka laki-laki ada 3 di rumah itu laki-laki. Yang satu anak kecil, yang satu orang tua di kursi, yang satu anak muda. Anak muda itu maju jadi imam. Tak ada Pak Ustadz, cuman dia, maka dia di kursi. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat jadi imam duduk ketika Nabi sakit. Itu dalil bahwa orang yang dalam keadaan kekurangan boleh jadi imam. Nabi didahulukan padahal waktu itu masih ada yang sehat karena keutamaan kedudukan dia, kemuliaan dia. Adapun ini karena dia laki-laki.